Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi di pelajaran fikih. Apa kabar anak soleh-solehah? Alhamdulillah. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Belajar dari rumah, kita akan belajar pelajaran fikih, melanjutkan pertemuan yang kemarin yaitu tentang rukun Islam. Kalian masih ingat nggak di pelajaran sebelumnya tentang bangunan atau tentang Islam yang dibangun oleh 5 rukun? Yang dasarnya atau pondasinya itu adalah syahadat, lalu tiang-tiangnya adalah sholat, lalu temboknya ada zakat, puasa, dan disempurnakan dengan atapnya yaitu haji. Hal ini berdasarkan dari hadis dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kapan seseorang itu dikatakan muslim yang soleh-solehah? Seseorang dikatakan muslim apabila dia sudah melaksanakan 5 rukun Islam. Nah, jawabannya tentu adalah ketika yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu kita baca sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah pondasi atau dasar dari suatu bangunan yang bagian bawah ya. Nah, kalau pondasi itu rapuh, pasti bangunannya juga akan rapuh. Makanya kekuatan bangunan itu disesuaikan dengan pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, biasanya rumah pun juga akan kurang kuat. Orang yang syahadatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kurang kuat, maka tiangnya juga kurang kuat. Yaitu la ilaha illallah, maksudnya dia menyembah atau dia meminta pertolongan, memohon pertolongan pada saat kesulitan. Misalnya, dia mendatangi dukun, mendatangi gunung, mendatangi pohon, menyampaikan atau memberikan sesaji begitu ke pohon, ke gunung. Lalu, Muhammadar Rasulullah. Segala perbuatan, misalnya bentuk ibadahnya sholat, puasa, zakat, wudhunya, cara bergaulnya tidak meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu berarti pondasinya kurang kuat. Maka tiangnya juga akan kurang kuat hingga bangunannya cepat roboh. Nah, jadi pondasinya, syahadatnya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahnya harus kuat supaya bangunannya berdiri kokoh. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak pernah meninggalkannya walaupun sekali, karena hukumnya wajib dan sholat adalah tiang agama. Kalau kita meninggalkan sholat, kita berdosa. Dan ketika melaksanakan sholat, jangan bermalas-malasan ya. Lalu tidak mengakhirkan waktu sholat. Karena harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah kesempatan melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Zakat artinya bersih atau suci. Pengertian secara luas adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ingatlah bahwa pada harta yang kita miliki ada hak fakir miskin. Tujuan berzakat adalah membersihkan jiwa dari salah dan dosa, juga membersihkan harta agar suci dan bersih. Dan yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Puasa artinya
menahan diri dari makan dan minum, menahan marah, berkata kotor, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Ramadan kemarin di sini yang puasanya sampai maghrib siapa? Alhamdulillah banyak banget, Masya Allah. Ada juga yang sampai zuhur. Ya, insya Allah ya. Kan namanya juga belajar ya. Nanti pada saat kelas 1, kita mulai belajar puasa sampai maghrib ya. Lalu, kalian harus berlatih puasa sejak kecil supaya kelak terbiasa ketika dewasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjalankan ibadah haji. Ibadah haji hukumnya wajib, yaitu bagi yang mampu dan cukup hartanya. Berhaji artinya pergi ke tanah suci, yaitu di Mekah, di Saudi Arabia. Nah, lihat ya di video ini, orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang setiap tahun menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Kita berdoa yuk, semoga Allah perkenankan dan Allah dengar supaya kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk menghafal 5 rukun Islam tadi, Ibu akan menyampaikannya dalam suatu lagu. Mungkin kalian di pelajaran atau ketika belajar di TK atau di TPQ atau di TPA sering dengar lagu ini ya. Seperti ini lagunya. Rukun Islam ada 5. Pertama ucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Ketiga bayar zakat. Keempat puasa, 5 naik haji. Rukun Islam ya haruslah dilakukan. Rukun Islam harus diamalkan. Seperti itu ya lagunya ya. Nanti kalian coba rekam suaranya. Lalu kirim ke link yang Ibu nanti akan share di grup. Nanti kalau misalnya masih belum hafal lagunya, ulang-ulang aja terus ya video ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamasah, semangat terus. Jazakumullah khairan katsira. Itu tadi pembelajaran dari Ibu. Semuanya ada di dalam buku catatan ya. Ibu hanya meringkasnya dan menjelaskan sedikit dari yang ada di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.